Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas TO2 tembusman IC ya, yang tes potensi belajar kemampuan numerik. Ya. Nah, ini langsung aja kita mulai dari nomor 1. Hasil dari 2 dikali 3M kuadrat min 2N dikurangi 3 kali 2N min 4M kuadrat. Nah, kita kali pelangin dulu nih. Ini berarti 6M kuadrat dikurangi 4N ya. Ini dikurangi 6N ditambah 12M kuadrat. Nah, ya udah tinggal dikelompokin ya M kuadrat sama M kuadrat. Berarti jadi 6 sama 12, 18M kuadrat, min 4N, min 6N itu berarti min 10N. Berarti jawabannya yang B. Berikutnya nomor 2. Bentuk sederhana dari 2X kuadrat min 9X min 5 dibagi X min 3 dikali X kuadrat min 7X plus 12 dibagi 2X kuadrat min 7X min 4. Maka yang bentuk persamaan kuadrat kita faktorkan dulu nih, yang bentuk kuadratnya. Nah, ini kan 2X kuadrat min 9X min 5 ya. Berarti pasti 2X sama X dikali hasilnya min 5 dijumlah min 9. Berarti kan min 5 sama plus 1. Dikali yang atas dulu kita faktorkan. X kuadrat min 7X plus 12. Berarti pasti X min 3, X min 4 ya. Min 3 kali min 4, 12. Min 3 tambah min 4 itu min 7. Ini X min 3-nya tetap 2X kuadrat min 7X min 4 difaktorin juga 2X sama X. Nah, dikali min 4 dijumlah min 7. Berarti min 4 sama plus 1. Nah, 2X plus 1-nya hilang nih, coret. Kemudian X min 3-nya juga coret. X min 4-nya juga coret. Berarti tersisa tinggal X min 5 saja. Yang D. Itu ya. Bisa dipahami Mas Yan, gampang insya Allah. Nomor 3, banyaknya siswa kelas 8A adalah 30 orang. Jika 10 orang suka matematika, 11 orang suka IPA, dan 13 orang suka olahraga, berarti ada matematika, IPA, dan olahraga ya. Ini berarti kita gunakan diagram Venn nih. Diagram Venn ada 3 himpunan. Nah, diagram Venn 3 himpunan. Semestanya itu 30 orang. Kita bikin 3 himpunan, 1, 2, 3. Ini ada yang suka matematika, kemudian IPA, sama olahraga. 10 orang suka matematika, tapi kan ada irisannya, maka kita baca dari paling bawah, kalimat paling bawah. Banyak siswa yang suka matematika dan olahraga, berarti yang ini ya. Nah, misalkan ini saya misalkan, ini berarti belum tahu nih, misalkan X nih. Nah, ini berapa? Yang suka matematika dan olahraga, yang suka ketiganya ada nggak nih? Yang tidak suka ketiganya, yang suka ketiganya 3 orang ya. Ini ada nih 3 orang nih. Nah, yang suka ketiganya 3 orang. Berarti pertanyaannya itu adalah X ditambah 3. Nah, tuh. Kemudian 7 orang tidak menyukai matematika dan olahraga, berarti 7 orang di luar sini nih. Kemudian 5 orang IPA, 5 orang suka IPA dan olahraga berarti ini ya 5 orang. Ini udah 3, berarti tersisa tinggal 2. Kemudian 4 orang suka matematika dan IPA. Ini udah 3, harusnya kan ini 4 nih, udah 3 berarti tinggal 1. Kemudian 13 orang suka olahraga. Segini 13. 13 kamu kurangi X, kurangi 3, kurangi 2. Berarti tinggal 8 min X ya.
Itu. Kemudian yang IPA 11 orang nih, 11 orang dikurangi 1, 3, 2, berarti 5. Kemudian yang matematika 10 orang dikurangi X kurangi 3 kurangi 1, berarti 6 min X. Ya udah, kita gunakan prinsip diagram Venn di mana semesta sama dengan jumlah komponen ini semua. Berarti ini jadi apa namanya? 30 sama dengan 6 min X tambah X tambah 8 min X dulu ya. Terus yang ini tambah 1. Oh, ini langsung aja nih IPA nih ya. IPA 11 kan nih kan. Nah, 1, 3, 2, 5 itu kan 11. Tambah 11. Ditambah 7. Berarti 30 sama dengan 6 tambah 8 itu 14 min 11 tambah 7, 18 min X ya. Berarti X-nya sama dengan 32 min 30. Maka dapat X-nya 2. Tadi kan pertanyaan X plus 3 nih. Yang suka matematika dan olahraga. Ya udah, berarti X plus 3 sama dengan 2 ditambah 3. Itu berarti 5. Yang B. Tuh, semoga bisa dipahamin ya, teman-teman. Berikutnya. Ini sambil di pause saja kalau mau nyatet. Nomor 4. Toko sepatu Apik memberikan diskon 40% untuk semua jenis sepatu yang dijual. Sebuah sepatu dipasang label 625.000. Ternyata pemilik toko tersebut masih untung 25%. Maka harga beli sepatu tersebut, berarti ada dua kondisi nih ya. Kita gunakan dua rumus, dua perbandingan. Pertama harga bayar, kemudian harga bayar itu sebagai total penjualan. Nah, ingat nih, karena ada dalam satu toko ya. Jadi harga bayar itu sama dengan total penjualan. Nah, tuh, karena ini dalam satu toko ya, toko sepatu Apik. Pertama kita cari harga bayarnya menggunakan apa? Menggunakan perbandingan ini ya. Harga bayar dibanding harga label sama dengan diskonnya 40 ya. Berarti 100 min 40 per 100 ya. Nah, maka dapat nih harga bayarnya. Ini berarti harga bayar sama dengan 60 per 100 dikali 625.000. Nah, 60 per 100 kan berarti 3 per 5 ya. 3 per 5 kali 625 itu berarti 375.000. Ini harga bayarnya. Harga bayar itu sebagai total penjualannya. Nah, masih untung 25%. Maka kita gunakan perbandingan yang ini. Bahwasanya total penjualan dibanding modal, karena dia untung, berarti 100 tambah 25 per 100. Jadi modalnya kali silang ya. Berarti jualnya itu kan, ini 375 ya. Berarti 375.000 dikali 100 per 125. Ini kan kita coret nih. 3 ya. Nah, 3 nih. Maka modalnya dapat 300.000. Yang C. Itu ya. Jadi kita gunakan dua perbandingan nih. Perbandingan yang harga bayar dibanding harga label, sama perbandingan total penjualan sama modal. Tuh. Ini aritmatika sosial ya, bisa dilihat lagi materi aritmatika sosialnya. Berikutnya nomor 5. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal M dan kapal N yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal M dan N berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Berarti M-nya lebih jauh ya, N-nya lebih dekat. Posisi kapal M dan kapal N dan kaki mercusuar terletak segaris. Oh, berarti ini ada mercusuar di sini ya.
Ini pengamatnya di sini, ini mercusuarnya. Nah, ini kaki mercusuar saya misalkan K ya, kaki mercusuar K. Nah, ini N, kemudian di sini M. Nah, kan jauhan si M ya. Di mana tingginya 12 meter nih antara pengamat dengan pengamatnya kan dari mercusuar ya, tingginya 12 meter. Kemudian jaraknya ke M itu 20, ke N itu 13. Ini siku-siku ya, karena segaris nih. Maka jarak kapal M dan N berapa? Ini X-nya nih. Ya udah, kita gunakan triple Pythagoras nih. Pertama kita gunakan segitiga ini, segitiga yang PKN. PKN, triple Pythagoras ya. Kalau udah 12, 13, pasti ini 5 ya. Kemudian yang PKM. Nah, PKM. Ini kalau 12, 20, nah ini kan kelipatan 3, 4, 5 nih. 3 kali 4, 5 kali 4 ya. Ini pasti 4 kali 4, 16. Berarti jarak MN itu sama dengan MK dikurangi KN ya. Ya kan? KM kurangi KN berarti 16 kurangi 5 itu 11 meter. Yang B. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Berikutnya nomor 6. Ada lingkaran, kemudian ada nih gambarnya nih, ada titik A, D, B, O, dan C ya, seperti pada gambar nih. Titik O adalah pusat lingkaran. Garis AC, AC diameter nih. Maka besar sudut ADB adalah ADB. Nah, maka untuk mencari ADB, kita butuh AOB dulu. Kenapa? Karena sudut ADB itu setengah dari sudut AOB ya. Ini hubungan sifat sudut pusat dan sudut keliling ya. Nah, di mana hubungan sudut pusat dan keliling ya. Dicek lagi materinya. Sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Tapi kan sudut AOB-nya belum tahu nih. Ya kita tanya dulu AOB-nya. Ini kan BOC-nya tahu 68. Berarti sudut AOB itu 180 kurangi 68. Karena berpelurus ya. Berarti 112. Otomatis sudut ADB adalah setengah dari 112. Itu berarti 56. Yang B. Itu ya. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Tuh, sambil catat, di pause dulu aja ketika menyatat sambil dipahami. Oke, berikutnya nomor 7. Luas daerah bangun pada gambar di bawah adalah, nah ini kan sama aja kan luas nih. Ini kan sama aja persegi panjang dikurangi trapesium sama kaki ya. Nah, berarti luas persegi panjang dikurangi luas trapesium. Nah, trapesium tingginya berapa nih? Nah, segini itu kan tadi 20 ya. Berkurang 8 nih di sini. Berarti kan tinggal 12 tuh. Berarti segini 6, kemudian segini 6. Ya kan 12 ya. 6, 6, 8 kan pas 20 ya. Nah, tingginya berapa? Gunakan triple Pythagoras. Nah, kita tahu ya kalau ada 6, 10, berarti ini pasti 8 ya, 3, 4, 5. Langsung dimasukin aja ke angkanya ke sini. Luas persegi panjangnya berarti kan 20 dikali 15. Luas trapesium yang ini itu berarti atasnya 8 ditambah bawahnya 20 dibagi 2 kali tingginya 8. Ini coret ya. 4. Ini berarti 300 dikurangi 28 kali 4. Berarti 300
dikurangi 28 kali 4 itu belakangnya 2 ya. Berarti 2, 112. Maka hasilnya 8, 8, 1. 188 yang D. Bisa dipahamin ya, tinggal dikurangi biasa aja. Oke, berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ada garis KL sejajar ON nih. Kemudian ada garis ML dan garis MN dan sudutnya 32 dan MN-nya 43 nih, sudut N-nya. Pertanyaan sudut LMN berarti yang ini ya. Ditanya ini nih, ini berapa nih? Misalkan X. Ini buatlah garis bantu yang sejajar dengan KL dan KON ya. Nah, di M nih kita buat garis sejajar juga nih. Otomatis sudut M yang ini, sudut L yang ini misalkan A1, ini A2, nah sudut A1 itu pasti sama dengan sudut 32-nya. Kenapa? Dia sudut dalam berseberangan. Nah, dalam berseberangan. Cek lagi sifat-sifat sudutnya ya. Kemudian sudut A2-nya itu juga sama dengan 43 yang sini, sudut N yang ini. Sama alasannya, dalam berseberangan. Otomatis LMN-nya berarti kan A1 tambah A2. 32 ditambah 43. Itu sama dengan berapa tuh? 7, 5 ya. Derajat. Yang D. Oh, bisa dipahamin ya, teman-teman. Oke, berikutnya nomor 9. Diketahui sebuah bak berbentuk balok yang terisi penuh dengan air. Bak tersebut akan dikosongkan dengan menggunakan pompa penyedot air 0,7 liter per detik. Ini berarti debitnya nih. Nah, debit berarti kita gunakan rumus debit ya. Kita harus ingat rumus debit. Debit yang ini ya, saya pakai biar space-nya cukup di sini. Nah, debit volume ini waktu. Nah, ini debit volume waktu. Waktunya 30 menit, dirubah dulu nih, kali per detik kita rubah dalam detik dulu. 30 menit itu berarti kan 30 dikali 60 ya. Berarti 1800 detik atau sekon. Jika luas alas bak itu 10.500 cm persegi, maka tinggi bak tersebut berarti kan berhubungan sama volume nih. Di mana volume bak itu sama dengan debit dikali waktu ya. Ya kan? Volume baknya itu berarti luas alas kali tinggi. Walaupun dia balok, prinsipnya sama. Kan panjang kali lebar kali tinggi tuh. Alasnya kan tidak ada nih luasnya, panjang kali lebarnya. Maka langsung dia masukin aja angkanya. 10.500 dikali tinggi. Ditanya tingginya. Debitnya tadi 0,7. Kemudian, oh ini masih liter ya. Ini cm persegi ya. Dirubah dulu berarti ini. 0,7-nya dirubah menjadi cm kubik ya. Maka debitnya menjadi 700 cm kubik per detik. Nah, karena turun 1 nambahnya 3 ya. Ini berarti 700 dikali 1800. Berarti T-nya sama dengan 7 kali 18 itu 216 ya. 216,0000 dibagi 10.500. Nolnya coret 2 nih. Berarti 21600 dibagi 105. Yaitu 120 cm. Yang C. Itu ya. Bisa dipahamin, bisa di pause dulu kalau mau catat. Oke, mungkin sampai nomor 9 dulu di bagian pertamanya. Nanti kita lihat lagi di bagian kedua ya. Ya, untuk sementara alhamdulillahirabbil alamin.